Selamat pagi anak semua, kabarnya luar biasa tentunya ya. Pagi hari ini kita mau bersama-sama devosi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai setiap kegiatan kita sepanjang hari ini, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini, jika Engkau masih berikan kami satu kesempatan untuk menikmati napas kehidupan-Mu ya Bapa. Sebentar kami anak-anak-Mu akan bersama-sama memulai setiap kegiatan pembelajaran kami, namun sebelumnya kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Dan Tuhan mengurapi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan kami dapat melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Namun sebelumnya, ampuni Tuhan segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, baik melalui pikiran, perkataan, bahkan tindakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, pagi hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema pagi hari ini adalah pengaruh dosa dalam ekonomi ya. Temanya pengaruh dosa dalam ekonomi. Kita mau sama-sama buka di dalam 1 Timotius 4 ayat 10. Oke, kita mau buka Alkitab kita di 1 Timotius 6 ayat 10. Begini bunyi firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Mari ulangi sekali lagi. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Oke, temanya pengaruh dosa dalam ekonomi. Nah, di sini kita mau mengingat kembali kisah manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Pertama kali mereka digoda ya oleh si iblis. Mereka tergoda. Kenapa manusia tergoda? Di situ iblis bilang supaya manusia itu jangan jadi manusia biasa-biasa aja. Bahwa dia itu juga bisa pintar, bisa mengerti, pandai seperti Allah ya. Jadi iblis memasukkan pikiran-pikiran yang tidak baik ke dalam pikiran si Hawa dan Adam, dan akhirnya mereka terpengaruh ya. Ketika mereka terpengaruh, itu artinya mereka sudah tidak taat kepada Tuhan. Tadi dikatakan di 1 Timotius 6 ayat 10 bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Apa hubungannya dengan ini? Di Alkitab juga dikatakan ketika kita tidak taat kepada Tuhan, maka manusia pertama itu akan susah payah mereka akan membanting tulang untuk mencari rezeki ya. Mereka akan membanting tulang untuk mencari rezeki karena ketidaktaatan. Nah, seringkali manusia itu, kita dan semuanya manusia itu seringkali terlalu mengandalkan uang dalam segala perkara. Jadi sering kita berpikir ketika kita punya uang banyak itu bisa membeli segala-galanya, kita bisa menguasai segala-galanya, bisa melakukan segala sesuatu dengan uang. Padahal tidak semuanya itu bisa kita lakukan dengan menggunakan uang, ya. Tapi karena ada keserakahan dalam diri manusia, sehingga manusia memberhalakan uang, sehingga ketika bekerja itu tujuannya bukan untuk melakukan mandat Tuhan, ya, supaya kita menjaga bumi, bukan sekedar sampai di situ saja, tetapi manusia fokusnya sudah lebih dari itu. Fokus manusia sudah pada mengumpulkan harta untuk kepuasan diri sendiri, bukan untuk kepentingan bersama
tetapi lebih untuk memuaskan diri sendiri. Ya, jadi dari awal mencintai uang inilah kita sudah memberhalakan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang melebihi, cinta kita melebihi dari Tuhan, segala sesuatu yang mencintainya itu lebih dari mencintai Tuhan, kita sudah memberhalakannya. Ya, kalau anak-anak misalnya mencintai game itu sudah lebih, ya, sudah berlebihan. Itu artinya kita sudah memberhalakan game kita itu dibanding dengan mencintai Tuhan. Atau segala sesuatu yang lain, mungkin teman gitu ya. Kita terlalu sayang sama teman sehingga ada teman yang mempunyai pengaruh yang buruk dan kita tidak dengar-dengar kepada orang tua, itu pun juga sudah menjadi berhala. Ya. Oke, kita mau bahas selanjutnya ya. Oke, banyak orang tuh bekerja bukan demi untuk melakukan mandat Tuhan, tetapi mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Supaya apa? Supaya apa yang jadi keinginan dalam dirinya itu terpenuhi. Dari sini Tuhan mengatakan tidak baik segala sesuatu yang berlebihan dan lebih mengutamakan hal itu daripada Tuhan, itu kita sudah menduakan Tuhan atau memberhalakannya, ya. Nah, Alkitab juga mengajarkan kita bahwa tadi ya, akar segala sesuatu kejahatan itu adalah cinta uang. Jadi kalau kita mencintai uang itu berlebihan, fokus utama kita sudah kepada uang. Jadi tujuan hidup kita nanti sudah lepas dari tujuan utama. Tujuan utama kita sebagai manusia yang harusnya memuliakan Tuhan, jadi sebaliknya, yaitu memuliakan dunia dengan apa yang ada di dalam dunia ini termasuk uang. Oke. Nah, uang dapat membeli segala-galanya menurut kebanyakan dari pikiran manusia. Dengan uang kita bisa menguasai segala-galanya. Padahal tidak demikian. Nah, kita juga sebagai anak-anak yang sekolah, yang terpelajar, kita juga nggak boleh berpikir ketika kita sekolah itu tujuannya untuk pintar saja, tidak. Pintar itu adalah bonus yang kesekian. Tapi tujuan kita sekolah adalah kita untuk menjalankan misi Tuhan, ya. Kita akan menjalankan misi Tuhan, yaitu mengikuti setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita akan kembangkan talenta itu melalui pendidikan, yaitu sekolah. Jadi kita mau belajar mengetahui apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dan mengembangkan talenta kita itu supaya menjadi berkat bagi orang lain, dan tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau pintar itu adalah bonusnya, ketika kita sekolah itu pintar itu bonusnya. Tapi tujuan utamanya kita itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi melalui pendidikan kita akan diasah, kita akan dipersiapkan, akan dibentuk sehingga kita akan menemukan apa talenta kita itu. Kemudian talenta itu kita kembangkan dan semuanya itu kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Karena talenta yang Tuhan beri itu bukan milik kita, itu adalah milik Tuhan, dan kita akan kembalikan untuk Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Ya, jadi hari ini kita mau sama-sama belajar. Apa kita nggak boleh kaya? Boleh. Kita nggak boleh bekerja mencari uang? Boleh. Boleh. Tapi yang tidak boleh adalah fokus kita, tujuan kita itu bukan untuk uang. Tujuan utama kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi uang itu adalah bonusnya. Kita kaya itu bonus dari Tuhan. Ya, semua orang boleh kaya, semua orang boleh bekerja karena Tuhan juga menginginkan kita bekerja, kita berusaha, tetapi bukan fokus utamanya itu terus mengejar mencari uang, tidak ya. Biarlah ketika kita kaya, kita bisa memberkati orang lain, bukan berfokus pada diri kita sendiri, sehingga kita menjadi orang yang egois ya. Amin buat firman pada pagi hari ini. Biarlah kita semakin bertumbuh dan diberkati dalam Tuhan, dan biarlah kita terus
belajar, mengasah setiap talenta kita melalui pendidikan yang anak-anak setiap hari lakukan, dan biarlah apa yang kita punya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami dengarkan ini boleh tertanam dalam setiap hati kami masing-masing, Bapa. Terlebih kami dapat melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Ajari kami untuk berfokus, untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa, melalui talenta yang kami miliki, dan biarlah kami boleh kembangkan melalui pendidikan yang saat ini kami sedang tempuh ya Tuhan. Dan biarlah semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Ajari kami supaya kami tidak berfokus untuk kepada kekayaan dunia ini Bapa, yang sebenarnya adalah semua milik-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memulai setiap kegiatan pembelajaran kami. Kami serahkan seluruh kegiatan kami di sepanjang hari dan tangan kuasa-Mu. Kami juga menyerahkan anak-anak didik kami serta para wali murid Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah dan memberikan kesehatan, kekuatan. Bapak juga memberkati setiap usaha dan pekerjaan para orang tua ya Bapak. Biarlah apa yang menjadi kerinduannya itu semua boleh terjadi atas kehendak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.